Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Saya Umi Siti Maukhira dengan nomor mahasiswa 64230406. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi tentang fungsi nonlinear, khususnya fungsi kuadrat dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Mari kita mulai dengan pengenalan dasar tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan jenis fungsi nonlinear di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Fungsi ini juga sering disebut sebagai fungsi pangkat 2, dan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c sama dengan 0. Y adalah nilai fungsi, x adalah variabel, dengan a, b, c elemen dari himpunan bilangan real, dan a tidak sama dengan 0. Berikutnya grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu 1. Titik potong grafik dengan sumbu X dapat ditemukan dengan menyamakan Y dengan 0. Sehingga persamaan yang dihasilkan adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus kuadrat. Yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y dapat ditemukan dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Maka persamaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan AC, titik ini adalah 0, C. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, koordinat titik puncak. X, Y sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Dengan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Selanjutnya bentuk grafik. Bentuk grafik fungsi kuadrat selalu berbentuk parabola yang memiliki dua kemungkinan. Bentuk parabola ini dapat terbuka ke atas atau ke bawah tergantung nilai koefisien A. Kemungkinan pertama jika A bernilai negatif atau A kurang dari 0. Maka parabola terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum dan jenis nilai ekstrimnya adalah nilai Y maksimum. Kemungkinan kedua, jika A bernilai positif atau A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum, dan jenis nilai ekstrimnya adalah nilai Y minimum. Mari kita lihat contoh berikut. Diketahui fungsi nonlinear Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X tambah 10, maka tentukan A titik potong grafik terhadap sumbu X, B titik potong grafik terhadap sumbu Y, C sumbu simetri, D titik puncak. Berdasarkan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X tambah 10, maka diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 0. Untuk mencari titik potong grafik terhadap sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, X tambah 2 sama dengan 0 menjadi X sama dengan min 2, X tambah 5 menjadi X sama dengan min 5. Koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah min 2,0 dan min 5,0. Untuk mencari titik potong grafik terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X tambah 10, menjadi Y sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 7 kali 0 tambah 10. Hasilnya Y sama dengan 10. Koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,10. C persamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A menjadi X min 7 per 2 kali 1 sama dengan min 7 per 2. Hasilnya min 3 1 per 2 atau juga min 3,5. Koordinat titik puncak. Dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 AC menjadi 7 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 7. Hasilnya 49 kurang 28 sama dengan 21. Lalu X, Y sama dengan
min 31/2, min 21 per 4 kali 1. Ditemukan X, Y sama dengan min 31/2, min 51/4. Lalu grafik yang seperti ini adalah koordinat titik puncaknya. Selanjutnya fungsi penerimaan total, TR sama dengan Q kali P, TR sama dengan Q kali A dikurang BQ, TR sama dengan AQ kali BQ pangkat 2. Titik puncaknya Q, P sama dengan A per 2B, A pangkat 2 per 4B. Kurva TR memotong sumbu Q terjadi saat TR sama dengan 0 di titik Q sama dengan 0 dan Q sama dengan A per B. Sumbu simetrinya Q sama dengan A per 2B. Perlu diketahui dalam ekonomi, penerimaan total atau TR bisa dimodelkan dengan fungsi kuadrat. Misalnya contoh berikut. Diketahui fungsi permintaan suatu barang D adalah P sama dengan 30 dikurang 3Q, maka tentukanlah A, fungsi dan kurva penerimaan totalnya, B, penerimaan total saat banyaknya barang yang diminta konsumen sebesar 3 unit. Cara menjawabnya, TR sama dengan Q kali P, TR sama dengan Q kali 30 dikurang 3Q, TR sama dengan 30Q dikurang 3Q pangkat 2. Karena A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka TR sama dengan 30Q dikurang 3Q pangkat 2 diperoleh A sama dengan 30 dan B sama dengan 3. Titik potong terhadap sumbu Q terjadi saat TR sama dengan 0. Maka 0,0 dan 10,0. Lalu untuk titik puncaknya, Q, P sama dengan 30 per 2 kali 3, 30 pangkat 2 per 4 kali 3, Q, P sama dengan 30 per 6, 90 per 12, dapat ditemukan titik puncaknya adalah 5,75. Penerimaan total saat Q sama dengan 3. TR sama dengan 30Q dikurang 3Q pangkat 2, TR sama dengan 30 kali 3 dikurang 3 kali 3 pangkat 2. Maka TR sama dengan 90 dikurang 27, hasilnya 63. Maka bentuk grafiknya seperti ini. Berikut adalah contoh-contoh soal. Yang pertama contoh soal fungsi permintaan. P sama dengan 16 dikurang Q pangkat 2. Diketahui A itu min 1, B 0, C 16. Maka sudah pasti parabola terbuka ke bawah karena A itu negatif atau kurang dari 0. Titik ekstrim atau puncaknya menggunakan rumus yang ini. B per 2A, B pangkat 2 dikurang 4AC per min 4A. Maka dapat ditemukan titik ekstrim atau puncaknya itu 0,16. Perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Dengan sumbu P, Q sama dengan 0, maka menjadi P sama dengan 16, dengan titik potong 0,16. Lalu dengan sumbu Q, P sama dengan 0, menjadi 0 sama dengan 16, dikurang Q pangkat 2. 0 sama dengan 4 tambah Q, dikali 4 dikurang Q. Q1 sama dengan min 4, Q2 sama dengan 4. Dan ditemukan titik potongnya adalah 4,0. Grafiknya adalah parabola P sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 4Q tambah 6 yang terletak di kuadran 1, Q sama dengan lebih dari 0 dan P sama dengan lebih dari 0. Berikut adalah parabolanya. Sudah pasti terbuka ke bawah. Selanjutnya contoh soal fungsi penawaran. P sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 4Q tambah 6. Diketahui A itu 2, B 4, dan C 6.
Maka parabola terbuka ke atas dikarenakan A lebih dari 0, titik ekstrim atau puncaknya sama menggunakan rumus yang seperti sebelumnya dan didapatkan min 1,4. Untuk perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat dengan sumbu P sama dengan 0 menjadi P sama dengan 6 dan ditemukan titik potongnya 0,6. Dengan sumbu Q P sama dengan 0 sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 4Q tambah 6. Tidak ada nilai Q yang memenuhi, karena itu parabola tidak berpotongan dengan sumbu Q. Berikut adalah grafiknya terbuka ke atas. Selanjutnya contoh soal keseimbangan pasar. PD sama dengan 24 dikurang 3Q pangkat 2, PS sama dengan Q pangkat 2 ditambah 2Q tambah 4. Maka tentukan harga dan jumlah keseimbangannya. Dengan cara PD sama dengan PS, masukkan angkanya saja. Lalu ditemukan QS sama dengan 2 dan PE sama dengan 12. Jumlah keseimbangan adalah 2 dan harga keseimbangannya adalah 12. Berikut adalah grafik untuk keseimbangan pasar dengan titik keseimbangan 2,12. Demikianlah pembahasan mengenai fungsi kuadrat dan penerapannya dalam ekonomi. Kita telah melihat bagaimana fungsi nonlinear, khususnya fungsi kuadrat, memiliki penerapan penting dan dapat digunakan untuk memodelkan berbagai situasi dalam ekonomi, seperti dalam analisis permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Terima kasih telah menyimak, semoga materi kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Selamat belajar!